Oke Mbak Umi, tadi sudah berobservasi kita ngobrol tentang media strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran dan juga sudah praktek. Sekarang monggo Mbak Umi merefleksi diri. Apakah praktek tadi terasa nyaman, memuaskan, maksimal? Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang tertuang di RPP? Bagian mana yang sudah terlaksana dengan baik? Bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Monggo. Terima kasih begini. Untuk praktek pembelajaran tadi, menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan. Namun di situ ada beberapa bagian yang belum saya lakukan karena terlewat. Yang pertama itu saya belum menyampaikan manfaat dari mempelajari materi itu apa. Kemudian saat kuis mungkin di situ atau saat abstraksi anak itu belum terlalu aktif, hanya saya dua anak yang masih aktif, belum semua. Masih ada yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya ya. Terus apakah dari pendahuluan kemudian inti sampai pada penutup semuanya sudah terlaksana dengan baik? Terus apa yang diinginkan Bu Umi, terutama aktivitas siswa sudah sesuai dengan harapan atau belum? Untuk aktivitas siswa itu sudah sesuai dengan harapan, namun perlu ditingkatkan lagi dalam keaktifan, terutama dalam jawaban pertanyaan saat kuis. Yang pertama kan saat kuis, kemudian saat abstraksi, kemudian saat orientasi masalah itu hanya baru beberapa anak yang mampu menyampaikan pendapatnya. Makanya kan nanti semua anak itu bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajarannya itu menjadi lebih hidup lagi. Berarti untuk aktivitas siswa ya sudah baik, tapi masih ada beberapa anak yang barangkali aktifnya perlu ditingkatkan. Kalau saya tadi sekilas melihat kayaknya yang paling aktif itu Abel. Baik Bu Umi, saya tadi melihat ketika ini bukan kejelekan, bukan kekurangan, tapi barangkali perlu dipikirkan kembali, dicarikan solusi. Ketika pembentukan kelompok, menurut Mbak Umi saat pembentukan kelompok kerja itu sudah sesuai dengan arahan Mbak Umi atau barangkali ada yang perlu dikaji ulang dalam pembentukan kelompok? Dalam pembentukan kelompok tadi kan saya mengelompokkan itu berdasarkan yang pandai dengan pandai, kemudian yang sedang dengan sedang, kemudian yang dengan harapannya dengan seperti itu nanti kan di situ akan terjadi diferensiasi proses. Jadi yang kemampuannya rendah itu kan mereka belum mampu untuk pekerjaan sendiri, sehingga di situ tadi perlu bimbingan yang lebih, terutama di kelompok 2 dan tadi di kelompok 4. Untuk kelompok lainnya itu sudah bisa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, mengerjakan aktivitasnya. Untuk yang kelompok 2 dan kelompok 4 itu perlu bimbingan yang lebih, sehingga di situ terjadi diferensiasi prosesnya. Dasar pembentukan kelompok tadi adalah perbedaan individu ya, maksudnya tinggi, sedang, rendah. Sudah dipastikan itu ya kriterianya tadi ya. Barangkali ada perlu dipikirkan kembali. Tadi kan kelompoknya 5-5 ya. Nah, mungkin akan lebih ideal kalau kelompoknya itu 4. Iya, maksimal itu 4. Mengapa? Ini dari segi efektivitas jelas lebih efektif dalam membalik kursi dan sebagainya, kan tinggal membalik di dalam kelompok 5 kan ada yang dari sini. Kalau 4 kan berdasarkan minat itu betul, cuma jumlahnya mungkin 4 akan lebih efektif, jadi saling berhadapan ya. Dilihat dari gender tadi sudah ada cowok, sudah ada cewek, jangan sampai bias genderan. Kemudian coba saya diingatkan lagi, apakah tadi sudah ada aktivitas atau proses yang menunjukkan, yang mengakomodir diferensiasi pembelajaran atau perbedaan individu siswa? Aktivitasnya tadi kan untuk mengakomodir minat belajar siswa berdasarkan dia belajarnya, saya memberikan ada berupa ada yang bacaan, kemudian ada juga yang berupa video. Saya akhirnya melalui link, karena kan di sini sudah dimanfaatkan karena anak SMA itu sudah memanfaatkan HP, beda dengan anak-anak SD yang harus ditambahkan. Jadi saya langsung kirim linknya, itu saya ada yang menurun, di sini ada bahan ajarnya untuk menjawab permasalahan yang ada di lembar kerja. Kemudian kalau misalkan suka dengan video, silakan kalian tonton videonya. Kalau yang suka membaca bacaan silakan belajar
berarti sudah mewadahi perbedaan, sudah melayani perbedaan individu. Terus fokus KSE-nya tadi di aktivitas yang mana ya Pak? Juga merefleksi. Untuk fokus KSE-nya saya membentuk yang keterampilan berrelasi dan kesadaran sosial melalui tadi kegiatan intinya yaitu kan berkelompok dan berdiskusi. Nah diharapkan melalui berkelompok dan berdiskusi tersebut di situ ada anak saling berkomunikasi dengan teman, sehingga di situ nanti anak kesadaran anak sosial kemudian keterampilan berrelasinya itu di situ akan meningkat. Jadi mereka tidak individualisasi. Berarti tadi metode yang Mbak diterapkan ada diskusi kelompok, kemudian inquiry, mencarikan di link itu ya, kan bagian dari inquiry. Ada presentasi juga ya tadi ya? Presentasinya nanti di pertemuan kedua. Oh, ini tadi kan dipangkas ya? Karena tadi dipangkas, jadi nanti presentasi di pertemuan kedua karena saya sudah menerapkan itu memang kalau langsung dengan presentasi itu waktunya tidak cukup. Terus saya melakukan pembelajaran. Berarti nanti langkah yang pertemuan yang kedua apa yang aktivitas apa yang akan Bu Umi terapkan? Untuk pertemuan kedua saya melanjutkan aktivitas pembelajaran yang sintak keempat dan sintak kelima yaitu menganalisis dan menyajikan hasil karya dan yang terakhir adalah mengevaluasi bagaimana dengan pekerjaan anak-anak itu tadi. Strategi yang akan diterapkan presentasinya urut kelompok atau sukarela atau undian atau untuk presentasinya nanti diundi dan kemudian nanti kan presentasinya itu tidak sama semua tetapi di situ dibagi, di situ kan ada fase 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu nanti presentasinya sesuai dengan fasenya. Fase 1 yang presentasi kelompok ini, nanti yang lainnya menanggapi. Kemudian fase kedua yang presentasi selanjutnya, fase 3 nanti yang presentasi siapa, kemudian fase yang kelima presentasi kelompok siapa. Nah nanti di situ nanti kan mungkin ada perbedaan jawaban dari masing-masing kelompok. Nah dari masing-masing kelompok bisa memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan terhadap kelompok yang presentasi. Menarik sekali, sayang sekali ya. Tadi memang waktunya ya, seandainya sampai finish ya, sampai seluruh aktivitas ya, akan tergambar dengan jelas. Tapi yang pasti tadi kayaknya sudah ada penilaian kelompok, sudah ada penilaian individu ya. Penilaian individu berarti tadi yang bagian mana ya Mbak Umi? Nah pada saat kuis di situ kan juga dinilai secara individu. Untuk yang menjawab benar dikasih poin. Saya kira cukup lengkap meskipun dua pertemuan baru satu pertemuan ya, tapi sudah cukup lengkap terkait dengan strategi, kemudian media, kemudian aktivitas siswa, lalu teknik penilaiannya, sudah ada individu, sudah ada kelompok dan sudah berjalan ya, meskipun belum semuanya semua materi ya, belum semua permasalahan dipecahkan, tetapi yang setengah itu sudah tergambar apa yang harus dilakukan oleh siswa. Sudah ada proses pembelajaran, diferensiasi. Kemudian kalau untuk konten diferensiasinya apa ya tadi ya? Untuk diferensiasi konten itu tadi yang mengakomodir minat belajar itu Bu. Jadi kan kontennya berbeda antara di video, dan di gambar. Demikian juga yang untuk produk ya, produk berarti untuk produk tadi kan di akhir saya menjelaskan untuk membuat paket itu sesuai dengan masing-masing, bisa membuat PowerPoint, kemudian bisa membuat video, bisa membuat infografis, bisa membuat blog, bisa yang lain sesuai dengan minat dan kenyamanan. Itu produknya, tapi kontennya tetap kimia ya. Iya, maksudnya tetap kimia, seperti kadinnya itu ya. Cuma bentuknya nanti hasilnya produknya yang berbeda. Luar biasa ya. KSE-nya sudah kena ya, di kolaborasi kelompok, kemudian perbedaan individunya sudah kena. Ini yang diharapkan oleh Merdeka Belajar sesungguhnya. Tadi menurut Bu kan kekurangan yang akan dikembangkan apa di pertemuan yang akan datang? Kekurangan yang akan saya kembangkan dari pertemuan mendatang itu mungkin kemampuan saya adalah mengajukan pertanyaan agar semua siswa itu bisa aktif semua Bu. Terus strategi yang akan jenengan terapkan atau tempuh
dengan permasalahan bahwa saya akan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut siswa semuanya untuk berpikir. Nah, untuk mencapai proses itu apa Mbak yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan itu kan suatu keterampilan Ya. itu perlu pelatihan Ya. membaca itu. Bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik agar anak itu termotivasi untuk menjawab. Kemudian kalau tidak ada anak menjawab, Bagaimana menstimulus mereka? Ya, itu kan perlu latihan. Ya, saya kira cukup Mbak Umi untuk terkait dengan pembelajaran